Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Kali ini kita akan nge-build lagi buat subscriber. Jadi ini antara mix antara buat nge-build untuk subscriber tapi juga flipin PC. Karena user cuman requestnya itu pengen pakai casing height Revolt 3 ini, terus pengen pakai all-in-one liquid cooler dan pengen pakai 1 TB. Dan sisa yang lainnya saya ini udah ready stock. Tadinya malah mau dibikin konten untuk flipin PC, tapi karena berhubung usernya juga milih speknya yang mirip-mirip, jadi akhirnya kita mix saja. Hari ini kita akan subscriber build dan juga flipin PC. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke part listnya ya. Oke, untuk yang pertama kita ke prosesor dulu. Dari prosesor kita pilihnya ini Ryzen 5 5600. Kenapa kita pakai 5600? Karena kita hanya fokus untuk di gaming aja. Udah punya 6 core dan 12 thread, bisa buat sambil streamingan, buat ngedit video 4K juga udah bisa. Jadi ini udah multifungsi banget, makanya kita pakai 5600. Dan nanti juga kita akan overclock karena kita pakai all-in-one liquid cooler ya. Oke, lalu kita berpindah ke motherboard. Motherboardnya kita pakai ASRock B450. ASRock B450 ini dia slot NVMe-nya itu ada di belakang, jadi nggak ada di bagian depan. Jadi kalau di belakang itu dia relatif lebih dingin, asalkan ada space antara si motherboard dan casingnya, jadi ada breathing roomnya ya. Input outputnya juga udah lumayan banyak ya untuk di kelasan Mini ITX. Dia ada 2 USB 2, terus USB 3-nya ini ada 2 dan ada USB 3,2-nya 1. Udah ada USB-C juga ya. Oke, lalu kita berpindah ke RAM. Kita pakai Cube Gaming seperti biasa. Ini 16 GB 8x2, dia ada di speed 3200 MHz. Cukup untuk Ryzen, tapi kalau bisa misalnya untuk Ryzen biasanya di 3600 lebih cocok ya. Cuman 3200 di harga segini udah oke banget lah. Udah beberapa kali si Cube Gaming juga ada di build saya, normal-normal aja, nggak ada problem. Jadi which is kenapa saya pakai lagi di build yang kali ini. Oke, kita berpindah lagi ke SSD-nya. Kita pakai XPG SX 8200 Pro. Jadi ini permintaan dari user, pengennya 1 TB dan pengennya SX 8200. Dan dia udah ada di RAM cache-nya. Jadi makanya kenapa harganya lebih mahal daripada 1 TB yang biasanya ya, yang tanpa di RAM cache. Dan dia juga udah dikasih heatsink. Heatsinknya juga ya cukup tipis lah, tapi ya lumayan lah buat ngedinginin si chip yang panasnya. Oke, lalu untuk coolernya kita pakai ID Cooling Frostflow X240 Lite. Kenapa kita pilih yang Lite? Karena user nggak pengen ada RGB-nya, jadi kita pilihnya yang Lite. Jadi yang Lite itu minim banget RGB, karena di dalam case-nya juga emang nggak ada LED-nya, jadi cocok lah. Jadi stealth banget ya build-nya. Lalu untuk ke GPU-nya, kita highlight-nya di sini, kita pakai RX 6700 XT dari MSI Gaming X. Tapi ini masih 2 fan ya, bukan yang triple fan. Jadi ada Gaming X Trio, ada Gaming X biasa. Nah, kita sekarang pakainya yang Gaming X aja, tapi temperaturnya udah cukup luar biasa dingin. Performa gamingnya udah nggak perlu ditanyain lagi, 1440 udah bisa disetting di high, apalagi di 1080. Ya, zaman sekarang udah QHD udah murah ya, monitornya di sekitaran 3 jutaan udah dapat QHD, refresh rate yang lumayan besar. Jadi makanya demand GPU yang bisa running di 1440 itu lagi tinggi-tingginya ya. Jadi karena itu kita pakainya 6700 XT. Selain harganya lebih murah daripada Nvidia, performanya juga nggak kalah juga. Nah, untuk semuanya kita bekalin pakai PSU dari Seasonic. Ini Seasonic Focus Gold SFX 650 watt, full modular, tapi ini SFXL jadi agak sedikit lebih besar daripada SFX biasa. 650 watt, udah 80 gold efisiensinya juga. Seasonic udah main di dunia power supply luar biasa lama sekali, mirip kayak FSP. Dan dia juga udah di cover garansi selama 10 tahun. Dan nggak usah khawatir lagi kalau Seasonic itu udah pasti dia di tier A ya. Apalagi untuk yang sekelas Focus Gold kayak gini. Oke, untuk semuanya ini part-part yang ada di sini bakalan kita bungkus pakai Height Revolt 3. Jadi ini casing Mini ITX yang vertikal ya, jadi mirip kayak NZXT H1, kalau enggak kayak Dark Flash DLH21.
Dia udah support all-in-one water cooler juga, dan juga space-nya yang udah lumayan besar dan nggak pakai PCI eraser ya. Jadi dia langsung VGA-nya duduk di motherboard, nggak pakai koneksi apa-apa lagi. Nah, dan kelebihannya si Hyde ini juga dia ada handlebar di atas untuk bawa-bawa, enak banget ini. Dan dia juga kayak solid banget build-nya. Lalu di bagian kiri kanannya juga ada headphone stand. Jadi udah nggak perlu lagi kalian beli headphone stand, karena ini di bagian kiri dan kanannya udah built-in, tinggal dipencet doang, nanti dia bisa ditarik keluar. Nah, disitulah kalian bisa nyimpan headphone stand-nya. Oke, casing yang kita pilih ini warna hitam karena emang pengennya warna hitam semua, jadi mute black semua. Lalu untuk di front panelnya dia ada USB 3-nya juga, ada 2, terus ada tombol power, ada USB-C. Lalu di depannya juga udah ada headphone dan mic combo jack ya. Di bagian depan, belakang, atas, kiri kanannya juga ini udah dikasih mesh semuanya. Jadi benar-benar bolong-bolong, airflow-nya nggak akan kehambat. Oke, seperti itu part list-nya bakalan kita build sekarang. Tanpa panjang lebar, kita build aja langsung. Let's go.
Oke, kita udah masuk. Sekarang kita ngetes di Cinebench dulu ya. Kita ngetes. Jadi bisa dilihat kan, utility-nya 100%, frekuensinya dia di 4,6, temperaturnya dia di 71. Jarang banget nyentuh 70, nggak pernah naik lagi. CPU powernya dia di 63 watt. Itu rendah banget sih. Dia kan TDP ratingnya ada di 65, cuman karena kita undervolt di sini dan di overclock, jadi hasilnya cuman segitu ya. Poinnya naik 100 ya, tadinya 468, 11468, sekarang dia ada di 1198. Jadi naik 100 poin, cuman nggak terlalu besar, nggak ngaruh, anggap aja error, margin of error ya. Nah, oke, untuk GPU-nya saya udah setting di MSI Afterburner ya. Jadi si frekuensinya kita tetap samain sama bawaan dari si MSI-nya, si 6700 XT, cuman si voltage-nya kita turunin di 1075 mV. Jadi ini konsumsi listriknya bakalan jauh lebih irit dibandingkan sama yang bawaannya ya. Jadi nah, sekarang kita lagi running Unigine Heaven dengan setting overclock yang dengan setting undervoltan yang tadi ya. Kan powernya dia di 150 watt, jauh lebih irit daripada stoknya ya. Ini kita cobain balikin ke normal. Tuh, kalau dia di normal, dia runningnya di 180 watt, jadi lumayan lah pengiritan 30 watt, tapi dengan clocknya yang sama ya. Oke, alhamdulillah sekarang buildnya udah beres, kurang lebih kayak gitu ya. Benchmarknya tadi udah kalian lihat sendiri, cuman kita nggak ngetes di 1080 karena emang GPU-nya kita udah capable di 1440, jadi kita hanya fokus di 1440. Dan seperti yang kalian bisa lihat dari hasil benchmarknya, rata-rata udah bisa di 60 fps ke atas ya untuk di game-game AAA. Lalu seperti yang udah tadi kita lihat juga, kita udah overclock si chip ini, si Ryzen 5600 ke 4,6 GHz. Di voltage-nya itu di 1,125 kalau nggak salah. Jadi dia udah stable, udah di running di Cinebench juga. Seperti yang tadi kalian lihat hasil Cinebench-nya seperti apa. Lalu untuk temperaturnya juga relatif aman karena kita pakai stock curve ya. Jadi karena kita nggak otak-atik fan speed-nya, jadi ini relatif lebih silent. Untuk GPU kurang lebih performanya sama kayak stok, cuman kita hanya di undervolt aja biar si penggunaan listriknya bakalan lebih rendah dan si overall temperatur si GPU-nya bakalan lebih rendah. Lalu untuk CPU-nya juga kita udah stable di under 70, malah mungkin kadang nyentuh 70. Tapi kita itu hasil testing di open bench ya, maksudnya si casingnya dalam keadaan terbuka. Nah, mungkin dalam keadaan tertutup agak ada perbedaan, tapi kurang lebih nggak akan nyampe 10 derajat gitu perbedaannya ya. Oke, paling segitu aja dari saya. Untuk 13 juta kalian bisa dapat Mini ITX yang bisa dibawa-bawa, compact juga, relatif unik dan performanya juga udah luar biasa bagus ya.
bisa main game di 1440p atau di 2K atau QHD gaming. Menurut kalian gimana? Worth it atau enggak? Tulis komen di bawah. Terus untuk build selanjutnya kalian mau kayak gimana? Oke deh, kalau kayak gitu akhirul kalam. Nama saya Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.